selera sih sebenarnya. Cuman kalau membandingkan apa ya, dua-duanya aku suka. Cuman kalau Oppenheimer aku ada tidurnya sih. Cuman karena aku juga suka biografi, aku suka sejarah yang unik, ya suka aja sebenarnya Oppenheimer. Aku suka kisah nyata. Oppenheimer itu terjual di Amerika Serikat 10 juta pengunjung. Barbie 22 juta kalau nggak salah pengunjung. Ya, Barbie lebih laku. Iya, Barbie lebih laku. Barbie memang lebih entertain sih kalau misalnya dia mau ngambil pasarnya yang lebih luas kan. Ya, yang tadi aku bilang kalau Barbie sudah ada niche marketnya, udah terkenal. Kamu juga dulu mainan Barbie juga kan? It's Ya, long iya, way iya. kan. Anak-anak yang sekarang juga kan tahu Barbie. Ya, Ya, itu di yang menarik buat kamu di film Barbie apa? aku ngerasa di situ banyak ideologi isme yang bermain di situ. Feminisme ada, patriarki ada, terus juga apa ya, kayak mencari jati diri juga ada. Jadi kayak evolusi orang gitu loh, evolusi setiap masa, di mana ada masa patriarki, ternyata kelemahan patriarki seperti ini, ada masa perempuan yang super power harus begini, tapi terus selalu ada penyeimbangnya. Misalnya emang kenapa kalau cewek jadi cewek biasa aja, itu kan endingnya kan. Iya, ada itu. Kalau aku mau gini, aku jadi wanita biasa, nggak apa-apa juga kan. Aku nggak perlu jadi presiden, nggak perlu nggak apa-apa kan kalau aku mau kayak gini. Jadi endingnya dibalikin ke sebenarnya lu tuh mau apa. Jadi nyari jati diri sendiri. Bagi yang cowok juga kayak gitu kan. Si Ken tuh kayak nggak punya jati diri kan. Dia tuh siapa, dia harus seperti apa. Jadi sama-sama kayak pencarian who you are gitu loh. Bagus sih sebenarnya. Oppenheimer juga bagus sebenarnya, cara menceritakan dia tuh, walaupun memang bikin aku ngantuk juga ya ketika dramanya terlalu datar gitu. Kalau si Barbie kan kayak naik turun, banyak klimaksnya, turun lagi, naik lagi. Nah kalau si Oppenheimer ada bagian dimana dia alurnya rata, tenang, ngantuk. Cuman penceritaan biografinya ya bagus sih, menarik sih. Di Oppenheimer latar belakang masalahnya apa? Terhadap tokoh karakter. Latar belakang masalah di situ Iya, kan. kalau tiap film kan biasanya kan ada latar belakang masalah. Iya kan, ceritanya lagi perang. Itu lagi perang, dia sendiri kan mau mencapai cita-citanya. Dia kan memang passionnya memang di area situ. Dia peduli dengan politik, si Oppenheimer kan. Ya, jadi di awal itu latar belakang masalah yang diinikan adalah dia ingin belajar kepada fisikawan yang lebih hebat. Dia tidak menemukan kehebatan di Cambridge, padahal Cambridge itu terkenal sebagai, di era itu adalah sekolah untuk fisikawan. Akhirnya dia menemukan di Amsterdam ya, yang Dia tuh kan belajar. kuliah di Harvard, di Cambridge, terus di yang Jerman juga nggak sih? Benar nggak sih? Iya, akhirnya ketemu ngobrol sama yang satu itu, yang orang Jerman itu, yang akhirnya berlomba untuk bikin bom atom, teori fisika. Kamu lebih hafal detailnya tuh, aku malah nggak terlalu Fisika hafal. kuantum. Iya. Nah, jadi kalau Oppenheimer, masalah yang berikutnya, jadi itu pertama masalahnya itu. Nah, terus bagaimana kerisauan dia risau terhadap fisika kuantum. Latar belakang masalahnya itu, dia mau membawa fisika kuantum, sebuah jenis yang belum pernah ada, suatu yang belum pernah ada gitu. Fisika kuantum itu di Amerika kan belum ada. Kalau di Eropa itu udah berkembang.
Itu latar belakang masalah awalnya itu. Lalu di tengah ketika dia sudah disepakati, dia punya kelas sendiri, makin banyak muridnya, bahkan coworkernya dia punya alat yang bisa membuktikan peredaran molekul itu ketimbang rumus yang dia ragukan gitu. Tapi selanjutnya masalah berikutnya adalah ketika dia berlomba dengan orang Jerman yang ketemu di Jerman waktu dia kuliah itu, mereka berlomba untuk menemukan bom atom. Nah itu latar belakang masalah berikutnya. Sampai akhirnya dia yang menang kan. Nah setelah itu latar belakang berikutnya adalah ketika dia udah menemukan 2 bom atom itu akan latar belakang berikutnya adalah kemanusiaan, bagaimana negara-negara AUKUS Amerika mengontrol agar tidak terjadi perang bom atom itu, perang nuklir. Nah itu masalah berikutnya. Kalau bumbu-bumbunya sih masalah dengan mantan pacarnya, dengan istrinya, itu bumbu latar belakang. Kalau di Barbie latar belakang masalahnya menurutmu apa aja? Ya kan manusia kan kayak banyak punya imajinasi, cewek imajinasi dunia yang perfect, nggak ada kesusahan. Ya dunia Barbie itu semuanya cantik, semuanya sempurna. Tapi hey, kita hidup di dunia nyata loh, kayak gini loh dunia nyata gitu. Nah kalau di situ si Barbie-nya yang belajar dari dunia nyata, terus segala pemikiran dari dunia nyata dibawa ke dunia Barbie. Nah di situ ada pergolakan. Itu kan memang pergolakan itu yang menunjukkan pergolakan di setiap zaman manusia berubah. Nanti ada empowerment kan, yang ada masa patriarki, zaman masa patriarki. Untuk menyeimbangkan itu ada woman empowerment gitu kan. Terus ada posisi di mana laki-laki itu di atas wanita gitu. Terus ada posisi di mana enggak, cewek yang di atas laki-laki, kita bisa take back kayak gitu-gitu kan akhirnya. Terus tapi endingnya kan ditutup dengan kita manusia biasa, kita bisa bekerja sama gitu kan endingnya. Terus ya wanita yang mau jadi wanita biasa-biasa aja juga ya terserah, yang penting lu happy, bahagia, sebenarnya gitu kan endingnya. Terus cowok walaupun lu kuat atau apa, ketika lu putus asa, stres, depresi, lu nangis juga nggak apa-apa kok kan gitu kan, yang si Ken nangis nggak apa-apa kok lu nangis gitu, memang gitu kok, life gitu kan endingnya kan. Jadi ya menceritakan tentang manusia itu sendiri sih. Ada hal yang menarik bahwa perempuan bisa memicu peperangan laki-laki sama laki-laki. Oh iya. Ada scene itu. Ada scene ya memang seperti itu. Wanita bisa memanipulasi agar si cowok berantem dengan si cowok gitu kan. Kita beraliansi, kita bikin mereka saling ribut gitu kan. Dan kita menggunakan kekuatan kelembutan kita. Apalagi yang menarik gitu buat kamu? Ada satu hal yang buat aku menarik itu dari sisi entrepreneur. Kalau dari kacamata entrepreneur adalah kisah Ruth penemu Barbie itu, dia benar-benar keren. Jadi dulu sejak zaman adanya anak perempuan kan statementnya gitu ya, sejak terlahirnya seorang anak perempuan, boneka itu sudah menjadi temannya. Sampai suatu saat dia membosankan karena bonekanya kan dalam bentuk bayi dan akan tetap jadi bayi, maka dia kan nggak berubah kan. Boneka anak zaman dulu itu kan bentuknya bayi, sampai akhirnya ditemukan Barbie kan bentuknya udah wanita dewasa. Jadi si anak kan ingin menjadi wanita dewasa, bukan si anak kan pengen punya bayi. Dari situ kan itu juga di situ ada pesannya juga. Jadi kalau dulu boneka itu bentuknya bayi, jadi kayaknya semua wanita tuh di setting lu jadi emak doang, emak yang ngurusin anak, sampai akhirnya muncullah Barbie, yang Barbie-nya itu awalnya cuma pakai baju renang, itu kan baju renang,
terus ada yang jadi pilot, Barbie jadi dokter, Barbie jadi presiden. Nah mulai di situ juga banyak anak cewek yang aku mau jadi ini, jadi membuat anak cewek jadi bercita-cita gitu kan. Gak cuma jadi ibu yang ngurusin anak bayi doang. Nah itu di situ aku triggernya itu bagus, jadi mengingatkan kalau kita try to break the pattern ke old tradisional gitu. Terus bagus juga yang jadi bagian si Mattelnya itu ya kan, yang memproduksi bayi itu kan dilihat dari segi marketing ya, dilihat dari segi bisnis. Ya bisnis itu kan menguntungkan kalau lu ngikutin pasar lagi maunya apa nih, isu gender yang lagi diangkat apa nih kan gitu. Kan endingnya ya kita produksi ini kan si CEO-nya apaan kok kayak gitu, tapi tuh nguntungin. Oh ya oke gitu kan. Itu yang terakhir. Yang terakhir. Kita ciptakan Barbie yang cuma jadi apa adanya. Yang biasa aja, apa adanya gitu. Yang tidak berkarir, hanya ibu, gitu kan? Jadi itu. Ya. Balik lagi ya ke awal. Jadi cewek biasa-biasa aja. Jadi aku juga ngeliatnya itu kayak teori keseimbangan juga sih, nggak misalnya ada sesuatu yang ekstrim, nanti akan ada sesuatu yang melawan keekstriman itu sampai ada di titik keseimbangan gitu. Nanti yang satu ekstrim lagi ada lagi yang menahan itu biar nggak terlalu ekstrim gitu kan. Yang patriarki kan ekstrim banget dulu, misalnya kayak zaman patriarki yang ekstrim, muncullah woman empowerment atas respon dari patriarki itu kan. Nah, cuma ini juga kan yang kenapa Barbie laku kan mainan anak perempuan ya itu aja, apa coba kalau kita ngasih hadiah apa Ya kok itu mainannya kan mainan anak perempuan jauh lebih sedikit variasinya, kalau anak cowok banyak ya kan, dari mulai action figure, dari Animal Kingdom, dari vehicles. Kalau di ini action figure kan terlalu banyak, kayak kalau tadi begitu Barbie ya hampir semua anak perempuan kayaknya relate ke situ, walaupun kayak kamu juga kan relate kan, kamu tadi terangin ke aku kan, oh ini aku tahu nih ada Barbie yang ada TV-nya di belakang gitu kan, kamu tahu kan itu. Terus Barbie yang ganti-ganti baju, emang ada, emang begitu Barbie. Iya Barbie. ya kan, kamu relate. Yang ada tadi ambulannya kan kayak lemari dibuka tuh kan, waktu di awal scene. Kalau laki-laki kan Nih. susah. Udah 13 menit Iya, loh. jadi kesimpulannya hari ini kita nonton sampai rumah aja sih, berapa menit nih? Sampai rumah mama. Setengah jam. Ya wajar lah ya, dia lebih ini sama Oppenheimer ya, aku juga ada sisi muletnya yang ketika kayaknya konflik dengan agen CIA itu, dia coba framing kalau menurut aku sih, atau dia coba buka fakta bahwa kan John F. Kennedy yang ikut mendukung agen CIA-nya itu. Siapa sih? Mars ya, ketua CIA. Enggak dong, John F. Kennedy mendukung Oppenheimer gimana Iya, sih? enggak dia mendukung untuk menurunkan si agen CIA-nya itu, dia mendukung fisikawan. Kan yang di sidang kan ilmuwan against, melawan si kepala CIA. Di situ kan ada siluet seolah-olah, karena kan ada teori konspirasi bahwa kepala CIA gak suka sama John F. Kennedy. Ada tanda tanya besar pembunuhan John F. Kennedy itu. Termasuk kalau yang di Guru Gembul kan dia baik dengan Soekarno cenderung ke sosialis, ke komunis. Tahun 64 dia terbunuh, tahun 65 dia rencana datang, jadi gak sempat datang.
senator yang mendukung fisikawan. Fisikawan kan karena perilaku dia yang membuat Oppenheimer nggak punya imunitas keamanan lagi. Fisikawan semua mendukung dia karena ya kompak sih ya.